Dunia kita hari ini berdiri di atas pundak jaksa bernama semikonduktor. Chip kecil ini adalah otak dari semua gadget, dari ponsel hingga mobil listrik. Tapi, jalan menuju penemuan ini dimulai dari pemahaman mendalam tentang cahaya dan optika. Disinilah kontribusi monumental Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen bersinar. Di abad ke-11, di kota Kairo, melalui eksperimen sistematis dalam ruang gelapnya, ia membuktikan bahwa cahaya bergerak lurus dan masuk ke mata, membentuk gambar. Karya besarnya, Book of Optics, tidak hanya membantah teori penglihatan kuno, tetapi juga menjadi dasar bagi pembuatan kamera, teleskop, dan akhirnya sensor cahaya pada chip kamera di ponsel kita. Prinsip dasar yang ia letakkan tentang bagaimana cahaya dapat dikendalikan dan direkam adalah langkah pertama menuju era fotografi dan elektronik digital. Lalu, bagaimana mesin-mesin cerdas seperti AI bisa belajar dan memutuskan? Kuncinya ada pada algoritma, serangkaian instruksi logis dan matematis. Nama algoritma sendiri diambil dari nama seorang ilmuwan Persia jenius, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Di abad ke-9, di Bait al-Hikmah, Baghdad, ia menulis karya revolusioner, Kitab Al-Jabr wal Muqabalah, buku pemulihan dan keseimbangan. Buku ini memperkenalkan sistem matematika terstruktur untuk memecahkan persamaan linier dan kuadrat. Karyanya tidak hanya meletakkan dasar Al-Jabr, tetapi juga konsep langkah demi langkah yang teratur untuk memecahkan masalah. Inilah inti dari semua pemrograman komputer dan machine learning modern. Setiap kali AI menganalisis data atau mengenali wajah, ia menjalankan warisan logika dari Al-Khawarizmi. Revolusi energi hijau dan mobil listrik juga memiliki akar dalam pemikiran ilmiah peradaban Islam. Konsep konservasi energi dan efisiensi mesin sangat dipelajari. Seorang insinyur brilian, Al-Jazari, di abad ke-12 menciptakan berbagai otomata, mesin otomatis, dan perangkat mekanik rumit yang dijelaskan dalam bukunya The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Mesin-mesinnya seperti pompa air bertenaga roda dan jam gajah yang kompleks menunjukkan pemahaman mendalam tentang konversi energi, hidrolika, dan otomatisasi. Prinsip kerja roda gigi, katup, dan mekanisme engkol yang ia sempurnakan adalah nenek moyang dari berbagai komponen dalam mesin industri modern dan sistem transmisi, termasuk yang ada dalam kendaraan listrik. Kemajuan di bidang farmasi dan kesehatan modern pun tak lepas dari metodologi ilmiah yang dikembangkan ilmuwan Muslim. Al-Razi atau Rhazes, seorang dokter dan kimiawan abad ke-9, menekankan pentingnya observasi, dokumentasi, dan etika dalam pengobatan. Dalam bukunya, Al-Hawi fi At-Tib, The Comprehensive Book on Medicine, ia membedakan antara cacar dan campak melalui pengamatan klinis yang cermat. Ia juga memperkenalkan penggunaan bahan kimia yang dimurnikan untuk pengobatan, menjembatani kimia dan farmakologi. Pendekatan empiris dan sistematisnya inilah yang menjadi cikal bakal uji klinis dan standar farmasi modern yang memastikan keamanan dan keefektifan obat-obatan yang kita gunakan. Jadi, dari semikonduktor hingga AI, dari energi hingga farmasi, benang merahnya adalah metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan deduksi logis. Para ilmuwan Muslim zaman keemasan tidak bekerja dalam kotak disiplin yang sempit. Mereka adalah polimath. Seorang Ibnu Sina atau Avicenna misalnya menguasai kedokteran, filsafat, fisika, dan matematika. Interkoneksi inilah yang memungkinkan lompatan pemikiran. Warisan mereka bukanlah barang museum, melainkan fondasi yang masih hidup dan terus bertumbuh. Dengan memahami akar ini, kita bukan hanya menghargai sejarah, tetapi juga mendapatkan perspektif yang lebih luas dan inklusif untuk menyambut dan berkontribusi pada inovasi masa depan dalam semua bidang, termasuk perbankan digital, logistik, dan teknologi yang lebih manusiawi.